memberikan kasih itu dengan Islam. Hari ini kita ketemu ini untuk dalam rangka membentuk tim fasilitator project penguatan profil pelajar Pancasila. Nanti kita akan membahas tentang tema yang ada di dalam tim fasilitator. Yang pertama, penanggung jawab, yaitu kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan sendiri, BPNPT. Kemudian koordinator proyek profil, itu Ibu Nur PDI. Kemudian koordinator kelas, karena tahun ini kita memberlakukan kurikulum merdeka ada di 4 kelas, yaitu kelas 1, kelas 2, kelas 4 dan kelas 5, maka koordinator dibutuhkan 4 koordinator. Yang pertama koordinator kelas 1, yaitu Ibu Anissa Rahmawati. Kemudian koordinator kelas 2 Ibu Imrofinanus Suliha SPD. Koordinator kelas 4 Ibu Diah Renasuti SPD. Dan koordinator kelas 5 Ibu Profesor Nuraini SPD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaki anak-anakku. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Sehat? Hari ini guru akan mengadakan sosialisasi, ya, akan mengadakan sosialisasi tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang disebut juga dengan P5, ya. Penguatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini merupakan proyek yang sudah disusun oleh pihak sekolah. Nah, di tahun pelajaran ini, semester ini, sekolah kita mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila, temanya gaya hidup berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, hari ini siapa yang tidak masuk ya? Oh ya, Bu Guru absen dulu ya. Ya. Afaliyat Sanur Falah ada? Hadir. Tunjuk tangan, pakai tangan kanan ya Mas, jangan tangan kiri. Alia. Iya, sudah. Hari ini masuk semua ya. Alhamdulillah, berarti kalian sehat semua. Ya. Kegiatan kita akan diberi kemudahan dan diberi kelancaran. Nah,
Masih semangat? Silakan. Ayo kita berdiri dulu. Ya, silakan berdiri yang semangat. Mbak Zia, tolong berdiri. Mbak Gita, ya. Yuk, Mbak Alia. Aila, Mbak Aila, yuk. Ya. Kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Ya, nyanyi mau sambil berdiri apa? Duduk saja. Berdiri dulu. Oh, berdiri ya, silakan berdiri. Ya. Yuk. Mari kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, kebijakan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. ya. Hari ini Bu Guru akan menyampaikan tentang program. Iya kan enggak? Sudah kelihatan belum? Kelihatan. Ya, silakan lihat ini dulu ya. Profil Pelajar Pancasila atau yang disingkat dengan PLIMA. Nah, pada semester ini project yang dilakukan atau dilaksanakan di sekolah kita ya, SD Negeri Condong 5 tahun pelajaran 2023-2024 itu temanya adalah tentang gaya hidup berkelanjutan. Apa? Kelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan. Nah, adapun topiknya ya, topiknya adalah tentang sampah di sekitar kita. Ya, apa? Coba. Sampah di sekitar kita. Ya, kalian tahu tidak? Tahu sampah. Sampah tahu? Siapa lagi selain Aska yang tahu tentang sampah itu apa? Sampah. Kalian sehari-hari ya seringkali menemukan sampah. Bahkan kegiatan kita itu tidak terlepas dari yang namanya sampah. Ya, coba kita berpikir dulu. Sampah. Sampah itu apa sih? Ya, ada yang tahu sampah itu apa? Ya, tidak ada yang tahu? Iya, kalau begitu silakan lihat layar dulu tentang apa itu sampah. Ya, coba. Ya, kelihatan apa tidak? Kelihatan? Ya, sama? Kelihatan? Kalian belum tahu tentang apa itu sampah? Mari kita belajar ya. Tentang apa itu sampah. Padahal kalian kan sudah menemukan ya dalam kegiatan sehari-hari tentang apa itu sampah. Ya, sampah. Sampah itu apa? Sampah itu adalah segala benda atau material yang sudah tidak memiliki nilai atau manfaat lagi dan dianggap sebagai limbah yang berasal dari kegiatan manusia sehari-hari. Ya, jadi
benda-benda yang ada di sekitar kita, ya, yang sudah tidak dipakai, ya, dan biasanya dibuang, ya, karena sudah dianggap tidak bernilai, tidak bermanfaat, jadi dibuang oleh kalian, oleh guru, oleh orang tua kalian, kakak kalian, ya. Benda-benda itu dibuang, ya, dibuang, sudah tidak dianggap berguna lagi. Itu namanya sampah, ya. Paham? Iya. Jadi kalian bisa tahu nggak ini sampah itu sebenarnya apa? Ya, coba sebutkan contoh sampah yang ada di sekitar kita. Rizky, sampah. Kamu makan pisang. Sebut contohkan ya. Kamu makan pisang. Yang dimakan apanya? Kan pisangnya dikulit, dikupas kan? Nah, yang dimakan pisang. Nah, terus kulitnya di apa? Dibuang. Itu adalah contoh kulit pisang itu sebagai sampah. Ya, yang ada di sekitar kita itu ada macam-macam, bertumpuk-tumpuk. Sehari saja di rumah kalian menumpuk berapa sampah? Coba kalian ingat. Banyak apa tidak di rumah kalian sampahnya? Apa saja sampahnya? Coba. Tadi ada kantong plastik. Terus apa lagi? Makan pisang, kulit pisang, sampah. Terus apa lagi? Sampah itu ada bermacam-macam, ya. Sampah itu ada bermacam-macam. Coba, itu, ya. Coba kita perhatikan ya, gambar sampah di sini, ya. Ini ada sampah sehari-hari. Sampah itu ada dua jenis. Ada sampah yang dapat terurai, ya, terurai dengan apa? Dengan tanah. Nah, sampah yang dapat terurai ini disebut juga dengan sampah organik yang berasal dari makhluk hidup. Ya, ini kan ada sayuran, ada tomat, ada buah-buahan. Itu kan berasal dari makhluk hidup. Ini jenis tumbuh-tumbuhan. Ini sudah tidak dapat dipakai sampah ini. Nah, kalau busuk ini bisa terurai dengan tanah, ya, bisa terurai dengan tanah. Nah, sedangkan yang kelompok ini adalah sampah yang terbuat dari bahan-bahan yang tidak bisa terurai dengan tanah. Ada botol, ada kaleng, ya, kantong plastik, ya. Nah, sampah yang tidak dapat terurai dengan tanah itu disebut juga dengan sampah anorganik. Ini tidak bisa membusuk. Tahu busuk, membusuk, tahu nggak? Bosok, nek bahasa Cilacap, bosok. Oke? Tidak bisa, ini tidak bisa busuk, ya. Ulang tadi, sampah di sekitar kita itu ada dua. Yang pertama sampah organik dan yang kedua adalah sampah anorganik. Sampah organik
tidak bisa. Ya, walaupun sama-sama ini berasal dari sampah rumah ya, kegiatan sehari. Ya, paham? Sampah-sampah yang ada di sekitar kita itu yang berasal dari kantong plastik, ya, dari botol-botol minuman, ya, dari bungkus-bungkus makanan. Dan itu jika kita membuangnya, ya, kita tidak bisa mengelolanya dengan baik, maka akan membahayakan lingkungan, akan berbahaya terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, sampah plastik, ya, sampah plastik karena tidak dapat terurai dengan tanah itu membahayakan lingkungan. Contohnya yang pertama, lihat sini di depan, ya, dapat mencemari tanah dan air. Nah, kok mencemari tanah, Bu Guru? Kok mencemari air, Bu Guru? Kenapa? Begini, nak, ya, begini. Sampah yang ada di rumah kalian biasanya di apa kan? Cuma ditumpuk-tumpuk begitu atau bagaimana? Ya, Mas Gani, sampah di rumahnya biasanya diapakan sama orang tua kalian? Buang kemana? Dibuang kemana? Ya, di tempat sampah, ya. Dibuang di tempat sampah, dan setelah ke tempat sampah kemana? Dan berdampak pada ekonomi. Ketujuh, termakan hewan laut. Beberapa hewan laut seperti penyu dan burung laut mengira plastik sebagai makanan mereka. Penyu kerap mengira plastik sebagai bubur. Penyu akhirnya bisa mati karena plastik yang termakan tidak dapat dicerna. Nah, tadi kita sudah mendengarkan video tentang bahaya sampah plastik. Nah, sebagai kelanjutannya, apa yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi bahaya dari sampah plastik tersebut? Di antaranya, misalnya, ya, yang dapat kamu lakukan, misalnya di sekolah, ya, kalian jangan sering membeli minuman-minuman yang memakai kemasan plastik. Untuk apa? Supaya mengurangi banyaknya sampah. Nah, caranya bagaimana? Caranya minum, membawa botol minum, botol yang berisi air minum ke sekolah. Jadi di sekolah tidak harus membeli air minum kemasan. Karena misalnya setiap anak membeli air minum kemasan, otomatis sampahnya bertambah. Yang menumpuk di sekolah itu bertambah. Nah, yang kedua, misalnya kalian atau ibu kalian belanja, ya, belanja membawa kantong sendiri. Dari rumah misalnya sudah mau belanja banyak, ya bawa kantong belanjaan sendiri, ya, dari rumah. Misalnya kalian ke warung, ya, hanya membeli sedikit yang masih bisa ditenteng pakai tangan, ya, tidak usah minta kantong plastik, cukup dibawa saja, ya, dipegang pakai tangan, biar sampah di rumah itu tidak menumpuk. Kemudian yang bisa dilakukan juga di rumah, misalnya belanja atau kalian pakai kantong plastik, kantongnya itu disimpan.
kembali dilipat, disimpan yang rapi supaya besok misalnya ke minimarket atau ke Alfamart mau belanja, kalian tidak perlu membeli kantong plastik di Alfamart. Itu didaur ulang supaya menjadi benda-benda atau barang yang bermanfaat. Ya, ada yang bawa botol minum? Ada botol minum? Ada. Nah, botol minum kemasan seperti aqua, ya, itu ternyata bisa kita manfaatkan kembali untuk kehidupan kita sehari-hari agar lebih bermanfaat. Contohnya, yang pertama, dari benda yang tadinya dibuang sudah tidak bisa berguna, kita bisa mendaur ulangnya dengan cara membuat benda seni yang bernilai seni juga bermanfaat. Dengan cara apa? Membuat apa ini? Nah, caranya seperti ini, bentuk babi. Iya, bentuk babi. Tapi bukan babi ngepet. Ya, babi ngepet nanti uangnya malah hilang, ya. Hanya bentuknya caranya saja yang bentuk babi. Nah, yang kedua, ini nih, apa ini? Botol plastik itu bisa juga dibuat pinter tempat pensil. Nah, terus di rumah yang sering guru ya, ini di rumah kalian banyak bergelantungan pot bunga yang terbuat dari botol botol aqua. Banyak sekali di gantung-gantung atau ditaruh, ya, pot bunga yang terbuat dari botol air mineral, ya. Belajar tentang sampah dan jenis-jenis sampah. Nah, sekarang kalian guru beri tugas untuk memilah-milah sampah sesuai dengan gambar, ya. Gambar tersebut, gambar yang akan guru bagikan, mana termasuk jenis sampah yang mana, apa sampah organik, apakah sampah non organik. Silakan guru bagi satu-satu. Ya, sudah belum? Ya, kalau sudah, coba kita lihat, ya. Nomor 1, gambar apa itu? Gambar ikan. Nomor 2, gambar kantong plastik. Sampah organik atau non organik? Non organik. Lanjutkan. Tadi kita sudah belajar tentang sampah, ya, tentang sampah, ya. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar apa coba? Tadi kita sudah belajar apa? Tentang sampah. Sampah itu ada apa saja? Sampah apa? Ada sampah yang pertama terus yang kedua non organik, pinter. Nah, contoh sampah organik itu apa misalnya? Ayo, buah yang busuk, pinter. Terus apa lagi? Sampah organik yang lain? Sampah yang organik. Bukan, yang organik dulu. Sayuran yang busuk. Terus apa? Apa? Setiap pagi itu Pak menjaga nyapu itu mengumpulkan apa? Ya, sampahnya apa bentuknya? Daun kering itu juga bisa menjadi sampah. Itu contoh-contoh sampah. Ada yang selanjutnya ada bungkusan, ya. Bungkusan misalnya kalian beli nasi di Pak Suah, ya.
pakai daun. Nah, itu juga termasuk Nah, contoh sampah organik diantaranya satu tadi ada kulit pisang, ada sayuran yang sudah busuk ya, ada buah-buahan yang sudah busuk, ada daun kering. Nah, sekarang kita nyalakan ini sampah anorganik. Coba sebutkan contoh sampah anorganik. Botol air minum, terus kaleng, terus kantong plastik, terus ada apa lagi kalian minum pakai itu apa sedotan ya, yang sehari-hari kalian gunakan itu ya. Ada bekas sendalnya putus dibuang, itu jadi sampah ya, organik. Nah, sampah organik maupun anorganik ya, dari kegiatan sehari-hari yang kita lakukan itu akan menumpuk, semakin hari semakin menumpuk. Nah, kita harus mengelolanya dengan baik, memisahkan antara sampah organik dengan non-organik. Yang organik bisa membusuk ya, berbeda dengan yang anorganik yang tidak bisa membusuk. Kita kelola dengan benar, jangan kita buang. Gimana? Jangan dibuang sama, jangan dibuang gimana? Sungai, karena bisa membahayakan lingkungan, bisa mencemari lingkungan, diantaranya mencemari tanah, mencemari air, dan itu akan berdampak buruk bagi kehidupan ya, berakibat buruk bagi kehidupan ini. Nah, kalian semua belajar hari ini sudah belajar tentang sampah. Senang komputer? Ya, ini pengetahuan baru buat kalian tentang macam-macam sampah yang ada di sekitar kita. Oh, ternyata sampah anorganik yang tidak bisa dibakar ya, yang tidak bisa diurai dengan tanah itu bisa dimanfaatkan kembali. Misalnya botol plastik yang bekas air mineral itu bisa kita manfaatkan, bisa kita daur ulang menjadi apa tadi? Celengan ya. Celengan itu apa? Tempat untuk menabung. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan membuat celengan. Nanti bisa kita gunakan untuk menyisihkan uang jajan kali ya. Bahan organik ternyata bisa kita manfaat, bisa kita daur ulang menjadi barang yang lebih bermanfaat dan bernilai ya, bermanfaat kembali, berguna kembali. Salah satu contohnya dengan membuat nih celengan. Nah, bagaimana cara membuat celengan? Nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Nah, apa yang digunakan untuk membuat celengan? Ya tadi, salah satu sampah anorganik yang berupa apa? Botol air mineral. Ya. Selanjutnya apa yang dibutuhkan? Selain botol ada gunting. Gunting untuk apa? Kemudian apa? Ada apa lagi? Lem pinter. Ada lem buat perekat. Nah, kemudian ada bisa lebih cantik ya, bisa lebih cantik diberi kertas. Nah, biar nggak kelihatan seperti botol bekas kan? Kelihatan apa tidak? Tidak. Nah, biar cantik kita beri hiasan ya. Terserah nanti kalian mau buat biasanya seperti apa ya. Ini hanya contoh saja.
Ya, contoh. Ya, kalian nanti bisa membuat yang lebih cantik, bisa berbentuk babi, ya. Bisa berbentuk yang bola, ya. Ya. Nah, kalian senang hari ini belajar dengan sama? Senang tak membuatnya? Kalau senang bagaimana? Senang. Senang. Harus senang. Nah, ya, untuk pertemuan hari ini, ya kita cukupkan, ya belajar kita, ya guru akhiri. Mari kita membaca doa bersama-sama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka